Halo guys, welcome back to YouTube channel. Nah, di video kali ini aku mau bawa jalan, nyobain di jalan ya, NZ Race, helm lokal merek KYT. Apakah ada perbedaan signifikan antara KYT NZ Race dan NX Race? Nah, ini kalau aku pakai badanku kurus begini, berat badan 50-51 kg dan tinggi badannya 166 cm. Pakai jaket ya. Dan ini beratnya 1350 plus minus 50 gram. Dan di sini kemarin udah aku timbang beratnya yang seperti di video sebelumnya. Ini kondisi aku bawa beratnya segitu karena ini ada intercom punyanya Vigo ya. Kita langsung jalan aja. Size L ya ini, makanya aku pakai balak. Biasanya aku jarang pakai balak lava. Tapi size L-nya ini pun masih fit ke M. Sip, kita jalan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Helmnya enteng nih ya. Nah, kita bawa jalan. Kita jalan. Oh iya, di sini Vigo lagi pakai visor dari brand Norris, Iridium Silver ya. Memang kalau Norris itu dia nggak ada tear of post dan pushpin buat anti fog, jadi memang clean look gini. Biasanya kalau jam segini udah agak sepi ya. Aku emang agak siang menghindari macet yang berangkat kerja sama yang berangkat sekolah. Oke, KYT NZ Race ini merupakan penyempurnaan dari KYT NX Race. Jadi setelah NZ Race ini dirilis, setahuku NX Race di discontinue ya. Kalaupun di toko-toko offline masih ada atau toko online masih ada, itu udah brand new out stock ya. Ntar kita coba agak narik. Oke, tadi dapat di kecepatan sekitar 80 km per jam. Yang pertama kenotis adalah noise anginnya udah sangat-sangat berkurang jika dibanding dengan KYT NX Race. Aku nggak tahu ya ini pengaruh di shellnya juga atau murni karena ganti busa aja. Karena seperti yang kalian tahu, busanya NX Race dan busa NZ Race itu berbeda. Kalau busa NX Race itu dia warnanya biru dan aku nggak tahu ya bahannya apakah sama. Cuma kalau dipegang pakai tangan ya, busanya NZ Race itu lebih bisa dibilang lebih halus gitu. Dan ini enteng ya, karena nggak ada alat-alat vlog sih. Jadi mendekati berat helm aslinya. Dan untuk fitting yang aku rasain jika dibandingkan dengan NX, dia ini gimana ya? Jadi kepalaku itu rasanya tuh dipeluk sama busanya hampir keseluruhan, lebih meluk daripada NX Race, tapi nggak semenonjok busanya NX Race. Nah gitu. Apalagi di bagian pipi ini lebih rileks. Dan mungkin dari busanya ini yang membuat noise angin itu sangat-sangat berkurang ya. Oke, kita nanti coba tarik-tarik lagi. Nah, ya seperti yang kalian tahu, kalau visor NX Race, NZ Race dan NFR itu sama, jadi bisa tuker-tukeran, tidak ada perbedaan. Nih, helmnya rasanya enteng, lebih enteng dari helm half face. Beratnya sekitar 1350 plus minus 50 gram untuk size L ya. Dan ini shellnya masih yang kecil, yang M. Kalau di KYT R2R itu size L nya tuh udah kena shell yang gede ya. Kalau di NZ, NX dan NFR tuh size L nya masih di shell yang M. Oke, hijau.
kalau di NX saya ingatku kalau misalkan kita udah kecepatan mulai 50 60 lah, itu suara anginnya udah berisik ya, berisik banget malah. Meskipun ya masih bisa ditolerir sih. Nah kalau di NZ ini berisiknya di NX tuh gak ada gitu loh. Udah sangat berkurang ya. Dan ventilasinya nih bekerja dengan baik, terutama yang ventilasi di mulut sini. Sini juga nih. Kalau lari berapa tadi baru mulai kerasa, tapi ya lumayan ya. Jadi selain fittingnya yang lebih nyaman, ternyata experience penggunaannya juga lebih nyaman karena noise angin tuh udah sangat-sangat berkurang ya. Jadi mungkin kalau pengguna NX Race yang bisa ganti, bisa dapat busanya NZ, kalau diganti ke busa NZ bisa lebih nyaman nih. Tapi nggak tahu ya, di pasaran kayaknya agak susah sih dapat busanya NZ Race ini. Selain itu, busa NZ ini juga ada motif karbonnya di sekitar sini dan ada warna merahnya gitu, jadi lebih racing gitu ya, lebih mewah. Dan kalau menurutku bisa jadi ya, kalau di busa NZ ini kan dia nggak ada pori-pori kayak di NX Race kan. Bisa jadi pori-pori itu yang bikin berisik di busanya NFR dan NX Race gitu. Bisa jadi ya, nggak tahu sih. Karena kalau kalian perhatiin di busanya NZ Race ini nggak ada tuh pori-pori kayak gitu. Nah kita masuk ke daerah Undip, ramai banget nih mesti. Biasanya aku kalau pakai helm tuh jarang banget ya pakai balaklava. Apalagi kalau pakai kacamata tuh biasanya aku kalau pakai balaklava tuh jadi ngembun kacamatanya, makanya aku nggak pakai. Dan biasanya aku memang senang kalau langsung bersentuhan sama busanya helm gitu, lebih enak aja gitu menurutku. Kalau kayak KYT NZ Race ini sementara ini merupakan line up tertinggi dari KYT ya, untuk yang dijual bebas di pasaran Indonesia. Range harganya kalau harga baru itu sekitar dari 3,9 sampai 4,9 ya. Kalau yang full carbon tuh kayaknya sekitar udah menyentuh angka 5 deh, 5 juta. Kalau yang limited edition tuh ada yang Augusto Fernandez tuh dia di sekitar 4,9 sih setahuku. Ini merupakan yang livery pembalap Alex Espargaro ya. Untuk warna sih sebetulnya selera, kembali ke preferensi masing-masing. Setauku kalau KYT NZ Race polos tuh jarang banget. Padahal kalau ada sih menurutku keren juga ya, bisa warna hitam polos atau putih polos gitu. Oh iya, kemarin aku lupa mention di video review. Jadi waktu kalian beli NZ Race ini, kalau dalam kondisi baru atau bekas full set, dia tuh bakal dapat free dark visor ya. Bukan dark sih, light smoke visor. Jadi kalau kalian yang suka ganti visor yang lebih gelap, nah itu cocok tuh, udah nggak perlu beli visor lagi. Jadi kalau kalian beli NZ Race kondisi baru, pastiin kalian dapat visor gratisnya ya, visor light smoke. Kalau bekas ya itu untung-untungan sih, tergantung owner sebelumnya. Kalau ini sekarang Vico lagi pakai, seperti yang aku bilang tadi, lagi pakai Norris Iridium Silver, dan ini lumayan ngeblok sinar matahari yang masuk ke visor. Karena kalian tahu ya, kalau NX Race itu kan dia single visor, begitupun dengan NZ Race ini. Karena dia purpose-nya untuk track oriented, dia siap untuk balap, track ready ya. Dan NZ Race ini juga udah ada slot intercomnya, jadi buat kalian yang mau punya helm track oriented tapi masih pengen pakai intercom, ini bisa ya. Dan setauku NZ Race ini seperti NX Race ya, jadi dia ada versi massal sama ada versi race-nya. Malah kalau versi race itu busanya mirip-mirip sama NX Race ya. Aku nggak tahu kenapa dijadikan kayak gitu. Padahal kalau menurutku sih
bagusan busanya yang ini berarti versi massal. Nah, kita cari trek yang agak lebih panjang buat narik lagi. Oh iya, ini aku GoPro yang satunya ini dipinjemin Dandi ya. Makasih ya Den. Jangan lupa juga kalian cek YouTube-nya Dandi Rahmadika. Nah, itu dia juga sering konten-konten. Temanku yang naik Ninja hijau itu ya. Nah, kalau ada angin kenceng kayak sekarang nih, tetap sih suaranya masuk. Tapi nggak kayak NX Race gitu loh. Dia kalau NX Race itu angin belum terlalu kenceng tuh, di sekitar shell luarnya ini udah berisik banget. Nggak ngerti kenapa. Kalau angin yang awas kayak gini ya, kayaknya semua helm bakal berisik sih. Yang jelas ya itu tadi, wind noise-nya udah berkurang banget di NZ Race ini. Oke guys, kita udah mau dekat sama Gombel nih, naikkan Gombel. Kita bakal cobain lagi. Kita coba tarik di situ. Semoga bisa. Oke, kayaknya sih sepi ya. Tapi nggak tahu deh. Ya, bismillah. KYT NZ Race. Wind noise-nya sudah berkurang jauh dibanding NX Race. Ya, mirip-mirip kalau pakai R2R lah. Meskipun dia ini helm yang sangat ringan, ternyata helm ringan pun bisa wind noise-nya itu nggak terlalu berisik gitu. Bukan nggak ada sama sekali ya, ini ada cuma minim gitu. Oke, kita coba. Lari berapa tadi? Suara anginnya minim banget loh. Woohoo! Jadi gitu ya guys. Tadi udah dicoba di kecepatan lumayan, di 100 lebih ya. Dan suara anginnya, wow, mantap. Minim suara angin. Baik tadi pas tuck in sama pas nggak tuck in. Wow, mantap. Kayaknya bisa nih user NX upgrade Husa nih ke NZ. Asal bisa dapat aja barangnya ya. Oke, kesimpulannya dari nyobain KYT NZ Race ini, helm ini buat siapa sih? Helm ini buat kalian yang mau nyicipin helm top end dari KYT. Karena sekarang kan top end-nya itu adalah KYT NZ Race ini. NX Race udah digantikan sama NZ Race ini. Dengan harga 3 jutaan, banyak sih. Ya 3 jutaan, 4 jutaan lah ya untuk yang livery pembalap ini. Apakah worth it? Ya kalau bagiku worth it ya, karena dia ringan, desainnya bagus, sudah penyempurnaan ya, spoilernya udah lebih panjang. Dan yang jelas penyempurnaan di experience pakainya nih. Fittingnya lebih nyaman, terus wind noise-nya lebih minim dibanding NX Race. Terus fitur-fiturnya kalian tuh bisa pakai kacamata ya, aku lupa mention. Jadi ini udah ada tag glasses-nya nih, glasses fit. Bagi pengguna kacamata nggak usah khawatir. Terus ada lubang buat slot speaker intercom kalian. Sebetulnya kalau di visor aslinya dia ada tear off post sama ada pushpinnya buat anti fog. Jadi udah komplit sih sebetulnya ini ya. Dengan harga 3-4 jutaan untuk kondisi baru. Ya kurang lebih begitu ya road review dari KYT NZ Race ini. Yang bilang ini cuma repaint dan modif dari NX Race, enggak guys, ini benar-benar pengalaman baru. Kalian harus coba sendiri. Sebelumnya aku sebelum nyobain ini juga kayak penasaran sih, apakah beda banget secara experience pakainya. Ya ternyata hasilnya kayak di video ini tadi.
Oke teman-teman, kalau ada yang ingin tanya-tanya langsung aja tanya di kolom komentar terkait KTM Z-Race ini. Aku perlu buat video NX Race gak ya? Perbedaannya jelas di busa dan spoiler yang bisa kelihatan. Kalau experience pakainya kalian harus coba sendiri. Tetap beda rasanya. Meskipun ada ya kemiripan sedikit-sedikit ya feeling pakainya. Secara ya shellnya mirip sih, dan masih dari pabrikan yang sama. Oke guys, jadi begitu ya KTM Z-Race. Terima kasih kepada Viko yang udah mau minjemin helmnya. Jangan lupa cek juga IG jualannya Viko ya guys, di sini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.